Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan NPM 2058011018 dari kelas Bahasa Indonesia B. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berbentuk PowerPoint dengan judul tanda baca. Kenapa tanda baca itu penting? Yang pertama yaitu kesalahan pengguna tanda baca bisa membuat salah makna. Yang kedua yaitu banyak masyarakat yang acuh dalam menggunakan tata bahasa yang benar. Selanjutnya, kesalahan makna dapat membuat miskomunikasi. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman bahasa berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari tanda baca yang pertama yaitu dapat memahami fungsi dari macam-macam tanda baca. Yang kedua, dapat memahami tata cara dan letak dalam penggunaan tanda baca. Yang ketiga yaitu dapat membuat karya tulis dengan tanda baca yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu dapat memahami dan mengembangkan tulisan dengan tanda baca yang benar. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan jenis-jenis tanda baca, yaitu ada 6 poin. Yang pertama yaitu tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda apostrof, dan tanda ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putra Amelia Jamil dengan NPM 201801136. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanda baca elipsis. Jadi mungkin kalian sudah melihat di suatu kalimat atau paragraf ada seperti titik-titik-titik. Nah, itu disebut dengan tanda baca elipsis. Jadi tanda baca elipsis ini dilambangkan dengan 3 buah tanda baca titik. Jadi tidak bisa ketika kita menggunakan tanda baca elipsis kita selalu titik doang. Tidak, karena sudah ditentukan itu hanya 3 buah tanda baca titik. Nah, apa saja kegunaan dari tanda elipsis ini? Yang pertama, itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu naskah atau kutipan terdapat bagian dihilangkan. Jadi, biasanya kalau misalnya kita menulis sesuatu, terdapat suatu kutipan yang ingin kita bahas, tapi itu terlalu panjang ataupun ya kita hanya ingin meng-highlight yang ingin kita bahas, itu bisa kemudian pakai ini. Jadi, itu menunjukkan bahwa sebelumnya itu ada yang dihilangkan, seperti contohnya titik-titik-titik Dharma menunjukkan kepada 5 bukti tersebut. Nah, itu berarti menunjukkan sebelum Dharma menunjukkan kepada 5 bukti tersebut terdapat kalimat dihilangkan. Nah, tapi untuk kegunaan ini terdapat syarat-syaratnya. Jika yang bagian yang kita hilangkan itu ada di bagian depan dan bagian tengah, maka dia hanya berjumlah 3 buah tanda baca titik. Tetapi jika yang kita hilangkan itu sampai akhir kalimat, maka terdapat 4 buah tanda titik, yaitu yang 3-nya menunjukkan tanda baca elipsis dan yang 1-nya menunjukkan tanda baca titik untuk akhir kalimat. Bisa dilihat contohnya, titik-titik-titik penggunaan teknologi yang baik, titik-titik-titik 4 kali. Jadi, yang sebelumnya berarti kan itu menunjukkan bahwa sebelumnya ada kalimat yang dihilangkan, tetapi untuk setelahnya itu berarti kalimat yang dihilangkan setelahnya itu sampai pada akhir kalimat. Begitu. Lalu yang kegunaan kedua yaitu digunakan dalam kalimat terputus-putus. Biasanya ini digunakan dalam drama ya. Jadi biasanya dia seperti contoh yang kedua yaitu kalau begitu mari kita lakukan sekarang. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai tanda baca elipsis. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridi Fani, NPM 201801108 dari kelas MKU Bahasa Indonesia B, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda petik menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memiliki 3 ketentuan. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya.
Contohnya dapat dilihat pada layar. Kata Faridi, kita harus rajin belajar. Kita harus rajin belajar di sini diberikan tanda petik karena merupakan petikan langsung dari pembicaraan. Kemudian contoh lainnya ialah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36 mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia di sini diberikan tanda petik karena merupakan petikan langsung dari naskah Undang-Undang Dasar. Kemudian ketentuan yang kedua ialah tanda petik digunakan untuk mengapit judul film, judul lagu, judul artikel, judul sajak, ataupun judul yang lainnya. Contohnya dapat dilihat pada layar. Film Habibie dan Ainun berdasarkan kisah nyata. Habibie dan Ainun di sini merupakan judul film, sehingga dalam kalimat ini diberikan tanda petik. Kemudian contoh lainnya ialah Sajak Aku, karya Chairil Anwar, merupakan sajak yang sangat terkenal. Aku dalam kalimat ini diberikan tanda petik karena aku merupakan judul sajak. Kemudian ketentuan yang ketiga ialah tanda petik digunakan untuk mengapit kata asing atau kata yang kurang familiar. Contohnya dapat dilihat pada layar. Tetikus komputer ini tidak bisa digunakan. Tetikus merupakan kata Indonesia, kata yang baku namun kurang familiar atau kurang dikenal di masyarakat. Sehingga tetikus di sini diberikan atau dibubuhkan tanda petik. Contoh lainnya ialah jangan memberikan amplop kepada petugas. Amplop di sini bukan berarti sebagai amplop pada umumnya, namun amplop di sini dapat berarti sebagai suapan, imbalan, atau yang lainnya. Karena amplop memiliki makna khusus, maka dari itu amplop dibubuhkan tanda petik. Kemudian selain 3 ketentuan tadi, terdapat catatan dalam menggunakan tanda petik. Catatan yang pertama ialah tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya, kata Faridi, kita harus rajin belajar. Nah, kita harus rajin belajar, dibubuhkan tanda titik, baru dibubuhkan tanda petik penutup. Kemudian catatan yang kedua ialah tanda baca yang mengakhiri kalimat atau di tengah kalimat ditempatkan di belakang tanda petik. Contohnya, Faridi dijuluki sang visioner. Nah, sang visioner di sini merupakan tanda yang merupakan kata yang dibubuhkan tanda petik. Lalu tanda baca penutup kalimatnya dibubuhkan di belakang tanda petik. Kemudian catatan yang ketiga ialah tanda petik penutup dan tanda petik pembuka harus dituliskan sejajar sama tingginya. Tidak boleh tanda pembuka lebih rendah atau lebih tinggi. Kemudian catatan yang keempat atau yang terakhir ialah tanda petik dapat digunakan untuk menggantikan idem atau sama dengan di atas. Contohnya, asas bukan azas, di bawahnya konkret bukan konkret, di bawahnya lagi apotek bukan apotik. Nah, bukan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga ini dapat digantikan dengan tanda petik yang sama saja berarti sama dengan di atas. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai tanda petik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andana Feziandi dengan NPM 2018-011056. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tanda baca petik tunggal. Nah, untuk tanda baca petik tunggal ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan langsung. Contohnya, di sini ada kalimat, yaitu, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Nah, di sini ada kering-kering yang menggunakan tanda baca petik tunggal. Kenapa? Karena ini merupakan petikan yang ada di antara petikan langsung atau petik ganda ini. Kemudian contoh yang kedua, ku dengar teriak anakku.
"Ibu, Bapak pulang." Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Nah, di sini ada kalimat yang dipakai menggunakan tanda petik tunggal. Sehingga bisa menunjukkan bahwa kalimat ini itu bukan ujaran Pak Hamdan, melainkan ujaran anaknya. Untuk contoh yang ketiga yaitu, "Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu," kata Ketua KONI. Nah, di sini ada Indonesia Raya yang menggunakan tanda petik tunggal karena dia berada di antara petikan yang lain ini. Kemudian tanda baca petik tunggal juga memiliki fungsi untuk mengapit makna atau terjemahan atau penjelasan kata, atau bisa juga berupa ungkapan. Contohnya, misalnya kata tergugat. Tergugat itu bisa diberi petik tunggal yang digugat, ataupun kata retina bisa menggunakan tanda petik tunggal, dinding mata sebelah dalam, atau misalkan berupa ungkapan tangan panjang, itu bisa diberikan petik tunggal juga, yaitu orang yang suka mencuri. Dan juga bisa berupa terjemahan, contohnya money politics, bisa diberi petik tunggal, yaitu uang politik. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan dalam penulisan kalimat untuk memisahkan kata di dalam kata yang lain. Tanda kurung mempunyai 3 jenis, yaitu tanda kurung siku, tanda kurung lengkung, dan tanda kurung kurawal. Di sini saya akan menjelaskan tanda kurung lengkung dan tanda kurung kurawal. Yang pertama, digunakan untuk mengapit sebuah keterangan. Contoh, Dipta sudah menjadi resmi mahasiswa baru di UI. Tanda kurung Universitas Indonesia, tutup kurung. Selanjutnya, tanda kurung lengkung digunakan untuk menggampit angka atau huruf yang merinci urutan. Contoh, jurusan yang ada di bawah Fakultas Teknik adalah tanda kurung 1, tutup kurung, arsitektur, 2, tanda kurung, 2, tutup kurung, teknik elektro. Selanjutnya, tanda kurung, 3, tutup kurung, teknik industri, dan lain-lain. Tanda kurung lengkung juga digunakan untuk menggampit angka atau huruf yang bisa saja dihilangkan. Contoh, Kristen menikah dengan Elsa sejak tanda kurung tahun tutup kurung 2010 di Sumba, Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal yang juga biasa disebut tanda kurung besar ini memang jarang digunakan dalam teks, tetapi sering digunakan dalam ekspresi matematika. Tentu bermacam bahasa pemrograman dan notasi musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel Ramedirta dengan NPM 20180111072 dari Program Studi Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda kurung. Tanda kurung sendiri adalah tanda baca yang digunakan dalam penulisan kalimat untuk memisahkan kata ke dalam kata yang lainnya. Di sini kami membagi tanda kurung jadi 3 jenis, yaitu tanda kurung siku, tanda kurung lengkung, dan tanda kurung kurawal. Saya akan menjelaskan mengenai tanda kurung siku. Untuk tanda kurung siku sendiri itu digunakan sebagai penanda kekurangan dari sebuah naskah. Misalnya, seperti contoh yang di sini adalah ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Bisa dilihat Proklamasi Kemerdekaan di tanda kurung buat tanda kurung siku, karena seharusnya ditulis kemerdekaan saja, jadinya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Dan tanda kurung siku juga tidak hanya dipakai sebagai penanda kekurangan dari sebuah naskah, tapi bisa juga dipakai jika pada suatu kalimat ada tanda kurung lengkung yang di dalamnya harus memiliki tanda kurung lagi. Dan tanda kurung lagi itu tidak boleh tanda kurung lengkung, seharusnya ditulis dengan tanda kurung siku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang sering sekali kita temukan. Biasanya kita menemukan tanda garis miring ini pada buku, artikel, surat kabar, surat elektronik, dan sebagainya.
ada banyak sekali fungsi yang berbeda dari setiap penulisan tanda garis miring. Lalu apa saja fungsi dari penulisan tanda garis miring tersebut? Yang pertama adalah sebagai pengganti kata. Kata di sini adalah kata dan, kata atau, dan yang terakhir adalah kata setiap. Contoh, harga buku ini Rp10.000 setiap lusin. Kata setiap bisa kita ganti dengan tanda garis miring, sehingga penulisannya menjadi harga buku ini Rp10.000 garis miring lusin. Contoh yang lain adalah ayah pulang dari Jakarta lewat jalur darat atau laut. Kata atau pada kalimat tersebut juga bisa kita ganti menjadi tanda garis miring, sehingga penulisan menjadi ayah pulang dari Jakarta lewat jalur darat garis miring laut. Fungsi berikutnya adalah digunakan pada surat, alamat, dan penunjuk masa. Contoh pada surat yaitu pada nomor surat itu sendiri. Contoh 7-PK-2020. Contoh yang lain adalah pada alamat. Misal Jalan Melati 2-14, yang artinya Jalan Melati 2 nomor 14. Selain itu juga pada penunjuk masa. Nah, biasanya pada penunjuk masa ini itu digunakan untuk menunjuk tahun pelajaran. Misal, tahun pelajaran 2020-2021, di mana di antara 2020 dan 2021 diselipkan tanda garis miring. Selanjutnya adalah tanda garis miring juga berfungsi sebagai tanda pengoreksi. Contoh, buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Nah, di sini kita dapati linguistik. Penulisan linguistik yang benar adalah LINGUISTIK. Tapi pada kalimat tersebut, pada kata tersebut, kita mendapati ada 2 huruf G. Sehingga salah satu huruf G diapit oleh tanda garis miring yang berfungsi sebagai tanda pengoreksi. Contoh berikutnya adalah dia sedang melunasi hutang di bank. Kita tahu bahwa kata hutang yang baku adalah utang tanpa huruf H. Oleh karena itu, tanda H pada kalimat tersebut diapit dua tanda garis miring sebagai tanda pengoreksi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rahmatullah dengan NPM 201-801-1028, Prodi Pendidikan Dokter dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya mengenai tanda apostrof. Jadi tanda apostrof itu adalah sebuah tanda yang memiliki kaidah untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan dalam suatu bagian kata atau pada suatu bagian angka tahun dalam suatu konteks tertentu. Hal ini disampaikan oleh Sriyanto pada tahun 2014. Sebagai contoh, seperti kata pada nomor 1, yaitu ada kalimat biakan kusurati, di mana tanda apostrof pada katakan itu menunjukkan katakan. Dan untuk bagian angka tahun itu seperti contoh nomor 4, di mana terdapat tanggal 5 bulan 2 tahun 13, di mana tanda apostrof pada angka 13 itu menunjukkan tahun 2013. Selain itu, penggunaan tanda apostrof itu digunakan pada bahasa seni ataupun bahasa internal, seperti penggunaan dalam puisi, penggunaan dalam syair lagu, dan seterusnya. Namun dalam bahasa resmi seperti atau tulisan resmi seperti laporan atau surat dinas, tanda apostrof ini tidak digunakan, namun langsung menuliskan katanya secara menyeluruh atau angkanya secara menyeluruh juga. Namun dan juga dalam kata baku bahasa Indonesia tidak terdapat kata yang menggunakan tanda apostrof seperti kata Quran, kata Jumat, kata doa, itu tidak dituliskan dengan menggunakan tanda apostrof, melainkan harus menuliskannya secara langsung sesuai dengan kata-katanya. Dan juga untuk penulisan bahasa asing ini sedikit berbeda. Dalam penulisan bahasa asing itu mengikuti kaidah bahasa asalnya. Bila terdapat tanda apostrof, maka tetap ditulis tanda apostrofnya. Sebagai contoh dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
di mana dalam kalimat tersebut terdapat tanda apostrof, maka tanda apostrof tersebut tetap harus dituliskan. Hal ini disampaikan oleh Srianto pada tahun 2014. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tanda apostrof. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tanda ulang. Nah, sebenarnya tanda ulang itu apa sih? Tanda ulang itu merupakan bentuk kata ulang yang harus ditulis penuh dan ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Namun, kita seringkali salah dalam menggunakan kata ulang ini dengan menuliskannya dengan cara menambahkan angka 2 atau pangkat 2 di akhir kata yang seharusnya diulang, padahal penulisan yang seperti itu merupakan penulisan yang tidak resmi. Nah, penulisan yang resmi tadi kata ulang itu harus ditulis penuh dan terus menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya buku-buku. Buku-buku itu ditulis buku menggunakan tanda hubung buku, bukan buku 2 seperti ini, atau buku seperti ini saudara-saudara, tapi dia pangkat 2 kayak gini kan. Nah, tapi ada pengecualian. Nah, pengecualian itu tanda ulang singkatan yang digunakan pada tulisan cepat atau notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Jadi, kalau misalnya kita mau nulis pakai cara yang nggak resmi, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu bukan pada teks karangan, misalnya kita lagi ada kuliah, terus kita nyatetnya harus cepat kan, kita pakai yang kayak gini nggak apa-apa. Setelah mengetahui kaidah-kaidah penggunaan tanda baca, seperti sebagaimana dijelaskan oleh kelompok saya, kita sudah mengetahui beberapa kegunaan tanda baca dan kaidah-kaidah penulisannya, seperti di mana dia dan apa fungsinya, contoh dari penulisannya, juga serta logo-logo yang mendampinginya. Pada akhir sesi, kita akan menyimpulkan beberapa poin yang bisa diambil mengenai penjelasan di atas. Penggunaan tanda baca perlu diperhatikan dalam sebuah karya tulis, karena penggunaan tanda baca ini membentuk kerapihan dalam sebuah karya tulis. Tanpa adanya tanda baca, karya tulis itu akan menjadi riuh untuk dibaca atau sulit untuk dipahami. Jangankan oleh orang awam, pada orang ahli juga kalau tanpa ada tanda baca, mereka akan sulit memahami sebuah tulisan dari sebuah artikel atau makalah. Masing-masing tanda baca memiliki aturan dan letak penggunaannya, sehingga harus cermat dalam menggunakan tanda baca tersebut. Tanda baca sebagaimana manusia mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri. Dari masing-masing tanda baca, dia ada yang berfungsi sebagai penerang, ada yang berfungsi sebagai penjeda, ada juga yang berfungsi sebagai penegas. Dari berbagai macam kesimpulan, maka penggunaan tanda baca perlu dipahami dan dipelajari lebih mendetail. Sebagaimana kita tahu bahwa umumnya pada masyarakat Indonesia dengan tingkat literasi yang kurang baik, sangat berbanding lurus dengan pengetahuan, kegunaan, dan kaidah dari macam-macam tanda baca yang ada. Penulisan tanda baca ini sungguh amat sangat berguna pada saat penulisan sebuah makalah atau pembuatan sebuah karya tulis, karena tanda baca ini membuat orang yang membaca sebuah karya tulis menjadi lebih jelas. Mungkin memang tanda baca tidak digunakan secara betul atau secara benar dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari, karena kita berbicara melalui lisan orang per orang. Tapi beda dengan sebuah karya tulis di mana tata letaknya itu amat sangat diperhatikan, bahwa perincian dan penegasan dari sebuah kata itu juga tidak bisa dilihat dari intonasi, kertas tidak bersuara sampai kita tahu. Oleh karena itu penggunaan tanda baca amat sangat vital bagi sebuah karya tulis dan perlu dipahami bagi kita para mahasiswa baik sekarang ataupun nanti, karena itu amat sangat berguna bagi kehidupan kita. Sekian mengenai penjelasan dan penggunaan tanda baca dari kelompok 5. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu murni datang dari kelalaian saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.